Agar bacaan Al-Fatihah kita tadi zahir sejahir-jahirnya, senampak-nampaknya, kita membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 280 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Saudaraku yang dirahmati Allah, lebih daripada 30 tahun saya merantau dari Kalimantan, Pulau Jawa, ke Jogja, ke Jakarta, ke Makassar, dan lain sebagainya, sampai sekarang ini ada di Kalimantan Tengah. Selama 30 tahun lebih saya sering ke rumah guru, ke rumah ustadz. Kalau kami di Kalimantan lebih dikenal dengan guru besar, minta doakan mudah-mudahan sukses dalam berusaha dan lain sebagainya. Artinya untuk orang tua lebih utama dulu, tapi setelah orang tua baru saya ke guru-guru, dari guru ini dan seterusnya. Akan tetapi saya terus mempelajari apa sih rahasia dari guru-guru itu, sehingga apabila mereka mendoakan, kebanyakannya banyak yang terkabul. Misalnya kita mau usaha ini, minta doa, insya Allah terkabul dan lain sebagainya. Nah, terus karena di hati ini selalu ingin bertanya, maka saya ucapkan pertanyaan ini ke salah satu guru saya. Saya bertanya, apa sih yang antum bacakan sehingga apabila kami meminta dengan izin Allah sampai berdoa dan terkabul? Nah, maka beliau menjawabkan, sebetulnya untuk memberi sesuatu kepada orang lain, saya, kata beliau, tidak kuat dan tidak kuasa, la haula wala quwata illa billah. Akan tetapi dari guru saya, kata beliau menyuruh saya, artinya bacalah Al-Fatihah. Jadi setiap ada yang minta doakan, cuma dibacakan Al-Fatihah. Sampai di situ penjelasan dari beliau. Terus saya tidak hanya sampai di situ, bertanya lagi ke guru yang lain. Maka ada yang menjawab bahwa mereka
menjahirkan Al-Fatihah dahulu agar Al-Fatihah itu bisa dirasakan. Nah, baru beliau mendoakan dengan Al-Fatihah itu. Terus saya bertanya lagi, bagaimana cara menjahirkan Al-Fatihah? Kata beliau, sebelum kita menjahirkan Al-Fatihah, kita mempelajari dulu bacaan-bacaan Al-Fatihah itu. Jangan sampai salah. Yang harusnya kita berijazah dahulu agar bacaan Al-Fatihah itu, misalnya Alhamdu, jangan dibaca Alhamdu. Nah, dan lain sebagainya, agar artinya sesuai dengan yang kita harapkan. Akhirnya saya berijazah kepada beberapa guru, artinya dalam hal membaca surah Al-Fatihah, dan alhamdulillah dinyatakan lulus, dinyatakan bisa menerima ijazah surah Al-Fatihah. Artinya bacaan saya bagi guru-guru saya sudah dianggap benar. Nah, setelah itu saya datang lagi, terus bagaimana cara menjahirkannya? Nah, kata beliau, untuk menjahirkan Al-Fatihah, yang pertama kita membaca Al-Fatihah 40 kali. Nah, maka disitulah setiap amalan harus minimal 40 hari. Insya Allah segala hajat kita insya Allah secepatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya lagi, apakah itu sudah zahir? Kata beliau, belum. Itu hanya untuk diri pribadi sendiri, tapi untuk orang lain masih belum. Saya tanya, bagaimana cara menjahirkannya? Nah, kata beliau, kalau kita mau mendoakan orang lain dan menjahirkan Al-Fatihah tadi supaya kita bisa merasakan dan khasiatnya ampuh, maka kita membaca Al-Fatihah itu sebanyak 120 kali. Nah, karena kita ibaratkan ke janin yang ada di dalam perut ibunya, apabila berumur 120 hari maka ditiupkanlah roh di situ. Maka kalau kita mau menjahirkan Al-Fatihah, kita membaca 120 kali surah Al-Fatihah, itu Al-Fatihah kita sudah ditiupkan roh. Nah, berarti Al-Fatihah tadi sudah mulai, boleh dikatakan mulai zahir. Saya ini masih penasaran, mulai zahir itu apakah sudah zahir dan sudah nampak? Nah, menurut pendapat guru saya, itu masih belum zahir, belum bisa dirasakan, belum tampak lah istilahnya. Nah, agar bacaan Al-Fatihah kita tadi zahir sejahir-jahirnya, senampak-nampaknya, kita membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 280 kali. Jadi saya ulangi, kalau kita membaca 40 kali itu cuma untuk diri kita sendiri, segala hajat dan lain sebagainya insya Allah dikabulkan. Tapi kalau 120 kali terus kita minta kepada Allah agar ditiupkan roh kepada Al-Fatihah tadi, insya Allah kita sudah Al-Fatihahnya tadi sudah ada rohnya. Tapi kalau sejahir-jahirnya kita membaca Al-Fatihah 280 kali, maka ibaratkan manusia itu 9 bulan 10 hari keluarlah manusia tadi yang di dalam kandungan tadi sudah tampak. Nah, maka dari itu kalau kita membaca Al-Fatihah sebanyak 280 kali, insya Allah bacaan Al-Fatihah kita mendoakan orang, kita mendoakan pribadi, kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat, insya Allah dengan izin Allah akan ampuh. Nah, sekali lagi saya ulang, aturannya kita membaca Al-Fatihah
sampai 120 kali kita minta kepada Allah, kita minta ditiupkan roh kepada Al-Fatihah itu. Setelah itu kita lanjutkan sampai 280 kali. Itulah pesan dari guru saya yang beliau tidak mau disebutkan namanya. Maka dari itu, apabila ada yang menonton video ini, silahkan diamalkan. Kalau mau, insya Allah bacaan Al-Fatihah kita menjadi zahir, menjadi tampak, dan bacaan Al-Fatihah kita akan sangat berguna. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.